Dah, dah ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Putri Tami. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sebelumnya, makasih udah meluangkan waktu bisa bergabung dalam Zoom ini. Baik, saya mulai aja ya. Eh, Transformasi digital. Meskipun transformasi digital juga membuka peluang besar melalui munculnya sektor baru seperti startup, e-commerce, dan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat guna menciptakan sistem ketenaga kerjaan yang adaptif dan inklusif. Kajian terhadap dampak transformasi digital menjadi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenaga kerjaan yang responsif dan berkelanjutan. Lanjut. eh Lanjut. Lanjut. Iya. Oke. eh Slide berapa, Sa? oke, ini aja. Eh, lanjut aja. Oke. Oke nih. eh Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah banyak aspek kehidupan termasuk di tempat kerja. Teknologi memiliki peran yang semakin vital dalam perubahan tenaga kerja. Seiring waktu, kemajuan teknologi akan terus berkembang menjadi lebih canggih seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, robotik, data besar, komputasi awan, internet untuk segala benda, dan berbagai platform lainnya yang telah mengubah cara kerja dilakukan serta menimbulkan tantangan dan dampak yang signifikan bagi tenaga kerja. Pasar kerja. Pasar kerja ini bagian krusial dalam ekonomi, perubahan dalam struktur ekonomi, kemajuan dalam teknologi, serta dinamika sosial memiliki serta dinamika sosial memberikan pengaruh terhadap ekonomi ketenaga kerjaan. Salah satu fenomena terbaru yang memiliki dampak besar adalah digitalisasi. Digitalisasi memengaruhi pasar kerja melalui otomatisasi dan penerapan teknologi digital. Perlu keterampilan baru, pengangguran struktural, munculnya ekonomi GIG dan pekerjaan yang fleksibel serta pekerjaan jarak jauh. Lanjut. Lanjut, Pi. Eh, Penelitian yang dilakukan oleh Afrison pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa digitalisasi telah membawa perubahan signifikan yang mempengaruhi keterampilan, struktur pekerjaan, dan kebijakan sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, Afrison menekankan perlunya peningkatan literasi digital, pengembangan keterampilan yang relevan, serta perancangan kebijakan yang inklusif dan adaptif. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Ashmoglu dan Restevo pada tahun 2020. Mereka menemukan bahwa penerapan teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat menyebabkan penggantian pekerja yang bisa diotomatisasi. Meskipun banyak yang dilakukan, kemajuan yang cepat dalam bidang pekerjaan seringkali membawa tantangan baru yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Kok nggak bisa? Evolusi dalam teknologi proses global. Dengan demikian, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana perubahan-perubahan ini berinteraksi dan pengaruhnya terhadap tenaga kerja. Selain itu, diperlukan telah yang lebih mendalam tentang aspek-aspek yang terpengaruh oleh digitalisasi pada sektor ketenaga kerjaan. Lanjut. Dua Internet of Things atau IoT. IoT ini adalah teknologi modern yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan
koneksi internet yang selalu aktif. Teknologi ini memungkinkan berbagai benda terhubung untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, menjadikan lebih mudah, efisien, dan praktis, serta berbagai tugas manusia dapat dilakukan dengan lebih mudah. IoT kini semakin banyak diterapkan di berbagai bidang. Dalam proses komunikasi, IoT diperkenalkan melalui metode identifikasi RFID atau radio frekuensi identifikasi. Selain itu, teknologi ini juga melibatkan sensor jaringan mikrobel dan kode QR atau quick responses. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin-mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak beberapa pun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusianya bertugas sebagai mengatur dan mengawasi bekerjanya alat tersebut secara langsung. Lanjut. Kecerdasan buatan. Dalam penyelesaian permasalahan persamaan integral, pembuatan suatu game permainan catur atau backgammon adalah suatu yang mudah diselesaikan dengan AI. Teknologi ini terus dikembangkan oleh manusia sehingga teknologi AI ini dapat memahami pengenalan objek muka dan lain-lain. AI telah membentuk suatu bagian cabang dari ilmu komputer, berinteraksi pada tingkah laku adapsi dan pembelajaran yang sangat cerdas. Suatu komputer termasuk di dalamnya perencanaan, pengendalian, penjadwalan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan pelanggan, pemahaman suatu tulisan tangan, kornea mata. Hal di atas merupakan suatu solusi dalam kehidupan nyata pada bidang pada bidang farmasi, ekonomi, teknologi, dan militer. Lanjut. Oke, lanjut. Sistem yang berpikir seperti manusia, acting humanly. Bahwa komputer akan disetting sedemikian rupa untuk bertindak sebagaimana manusia, acting humanly. Maksudnya adalah mengamati kemampuan mesin untuk melakukan sesuatu dengan cerdas. Bahkan Turing memperkirakan tahun 2000 komputer mempunyai peluang 30% untuk mengalahkan manusia biasa selama 5 menit. Sistem berpikir layaknya manusia atau thinking humanly. Kemampuan melakukan proses berpikir sebagaimana manusia dimanifestasikan oleh suatu bahasa pemrograman yang dapat melakukan proses berpikir sebagaimana. Oleh karena itu, program harus memahami bagaimana cara manusia melakukan proses berpikir. Pemrogramannya pun harus memasukkan bagaimana tata cara dan tata pola cara manusia di dalam program komputer sehingga komputer akan dapat melakukan pengambilan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah. Lanjut. Lanjut. Udah. Lanjut lagi. Oke, robot. Istilah robot ini berasal dari bahasa apa ini? Czechoslovakia. Kata robot berasal dari kotakata robota yang berarti kerja cepat. Istilah ini muncul pada tahun 1920 oleh seorang pengarang sandiwara bernama Karl Čapek. Karyanya pada saat itu berjudul Rosmus in Universal Robot, yang artinya robot dunia milik Rosmus.
Rosoms Universal Robot yang artinya robot dunia milik Rosoms. Rosom merancang dan membangun suatu bala tentara yang berdiri dari robot industri yang akhirnya menjadi terlalu cerdik dan akhirnya menguasai manusia. Kata robotika juga berasal dari novel fiksi sains atau Rundron. Lanjut, lanjut. Udah slide ke berapa, Pi? 14. Ayo, Mbak. Ada beberapa fungsi robot sehingga manusia memerlukan kehadirannya. Satu, meningkatkan produksi, akurasi, dan daya tahan. Robot ini banyak digunakan di industri. Untuk tugas-tugas yang berbahaya, kotor, dan beresiko, robot ini digunakan ketika manusia tidak mampu masuk ke daerah yang beresiko, seperti robot untuk menjelajahi planet, robot untuk mendeteksi limbah nuklir, robot militer, dan lain-lain. Yang ketiga tuh untuk pendidikan. Banyak robot yang digunakan untuk menarik eh, belajar teknologi seperti robot Lego dan lain-lain. Yang keempat untuk menolong manusia seperti di rumah untuk membersihkan rumah, pakai penghisap debu otomatis, di rumah sakit untuk mengantarkan makanan, atau membantu operasi dan lain-lain. Lanjut. Lanjut. Jenis robot. Non-mobile robot. Robot ini tidak dapat berpindah posisi dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga robot tersebut hanya dapat menggerakkan beberapa bagian dari tubuh dengan fungsi tertentu yang telah dirancang. Contohnya tuh robot industri. Anatomi robot industri secara umum dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut. Robot industri yang diilustrasikan ini adalah robot tangan yang memiliki dua lengan dan pergelangan. Di ujung pergelangan dapat diinstal berbagai tool sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Jika dipandang dari sudut pergerakan, maka terdiri dari tiga pergerakan utama, yaitu badan robot yang dapat berputar ke kiri dan ke kanan, lengan yang masing-masing dapat bergerak rotasi ke arah atas dan bawah, dan pergerakan pergelangan sesuai dengan sifat tool. Lanjut. Lanjut. Hmm. Hmm. Lanjut. Lanjut atau Eh, ini aja? baca ini bentar, bentar dah. Analisis perubahan struktur lapangan kerja akibat digitalisasi. Pengertian digitalisasi dan revolusi industri. Digitalisasi itu merupakan proses transformasi dari sistem manual atau konvensional menjadi berbasis teknologi digital dalam bentuk dalam bentuk kehidupan, termasuk ekonomi, industri, dan ketenaga kerjaan. Transformasi ini menandai era revolusi yang dicirikan oleh teknologi seperti kecerdasan AI, robotika, dan lain-lain. Dampak digitalisasi terhadap struktur lapangan kerja. Digitalisasi membawa perubahan mendasar pada struktur lapangan kerja, baik dari sisi jumlah proses produksi dan jumlah teknologi canggih telah mengurangi kehidupan terhadap tenaga bersifat rutin dan berulang. Lanjut. Tantangan dan peluang dalam ketenaga kerjaan. Perubahan struktur lapangan kerja akibat digitalisasi membawa tantangan besar seperti meningkatnya pengangguran struktural, dan ketidakpastian kerja. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan digital menjadi kelompok yang paling rentan. Namun, digitalisasi juga membuka peluang besar seperti penciptaan jenis pekerjaan baru di bidang teknologi, peningkatan produktivitas, efisiensi operasional perusahaan. Teknologi ekonomi terkait digitalisasi ketenaga kerjaan. Menurut teori biaya produksi dan produktivitas, digitalisasi meningkatkan efisiensi produksi
produksi dan distribusi sehingga menurunkan biaya barang dan harga barang atau jasa. Lanjut. Lanjut deh. Lanjut. Dampak digitalisasi terhadap kebutuhan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja digitalisasi telah membawa perubahan besar terhadap kebutuhan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja seiring dengan perkembangan teknologi banyak pekerjaan yang sebelumnya itu dilakukan secara manual beralih ke sistem digital. Pengembangan kompetensi tenaga kerja. Peningkatan teknologi memiliki dampak positif dan negatif terhadap kerja ketika teknologi mengambil alih beberapa pekerjaan hilang dan pekerja harus meningkatkan atau mempelajari keterampilan baru untuk tetap bersaing di pasar kerja. Lanjut. Nah, kesimpulannya itu dampak transformasi digital terhadap pasar tenaga kerja itu bersifat dualistik. Terus tantangan utama yang dihadapi tenaga kerja Indonesia itu mencakup rendahnya literasi digital, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja meliputi kemunculan ekonomi digital dan GIG ekonomi. Strategi yang dapat ditempuh untuk menghadapi transformasi digital antara lain informasi, kurikulum, pendidikan berbasis literasi digital dan STIM. Lanjut. Habis ya? Habis ya, Pi? Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, Kak. Boleh izin bertanya? Siapa ini? Oh, boleh. Oke. Sebelumnya izin bertanya, Kak, mengenai PPT yang sudah dijelaskan tadi, saya ada satu pertanyaan. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana transformasi digital memengaruhi budaya kerja di dalam sebuah organisasi? Oke. Mungkin itu untuk pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Oke, Kak. Bentar ya, Kak. Hmm. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Transformasi digital itu dapat meningkatkan efisien operasional melalui beberapa cara. Yang pertama tuh otomatisasi proses. Otomatisasi proses itu proses manual yang memakan waktu dapat digantikan dengan sistem otomatis. Terus yang kedua tuh dapat dengan cara pengelolaan data yang lebih baik dengan sistem digital. Yang ketiga kolaborasi yang lebih efektif. Nah, yang keempat itu optimasi rantai rantai pasok. Yang kelima tuh pengurangan biaya operasional atau dengan cara mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk pekerja repetitif serta efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lain. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Iya. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Cahyo. Menarik tadi pembahasan dari Saudari Anastasia terkait transformasi digital dengan hubungannya dengan tenaga kerja. Pertanyaan saya di sini singkat saja terkait dampak transformasi digital terhadap tenaga kerja. Apakah menciptakan lebih banyak pekerjaan atau malah justru menghilangkannya? Terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Transformasi digital itu memiliki dua sisi dampak terhadap tenaga kerja. Yang pertama itu menciptakan peluang baru. Nah, munculnya pekerjaan baru di bidang teknologi ini terus meningkatkan permintaan terhadap keterampilan digital, membuka peluang kerja jarak jauh, terus menghilangkan pekerjaan lama. Solusi keseimbangannya itu upskill dan reskill, pelatihan ulang menjadi kunci agar tenaga kerja tetap relevan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin Kak, boleh bertanya?
Ya, silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Rafika Anggraini. Saya ingin bertanya bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan. Eh, ya, saya akan menjawab pertanyaan Kakak. Transformasi digital itu mengubah budaya kerja dalam beberapa aspek penting. Adanya adaptasi terhadap perubahan, peningkatan transparansi, terus kerja fleksibel, kolaborasi dan inovasi, terus perubahan peran manajemen. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di dalam Zoom ini. Sampai jumpa di lain waktu. Makasih ya semuanya.